Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi mazhab Austria dan era ekonomi ilmiah. Sebelumnya, apa sih pengertian dari mazhab Austria? Mazhab Austria adalah mazhab ekonomi yang didasarkan pada konsep individualisme metodologis. Artinya, fenomena sosial tercipta berkat motivasi dan tindakan seseorang. Teori ini menekankan pada individualisme, biaya peluang, dan preferensi waktu dalam konsumsi dan investasi. Mazhab Austria merupakan cabang ekonomi neoklasik yang dibentuk di Wina pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 melalui karya-karya Karl Menger, Eugen Baumbach, dan Friedrich von Wieser. Mazhab ini secara keras menentang Marxisme dan secara umum mengkritik penggunaan teori ekonomi untuk membenarkan intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Dengan kata lain, mazhab Austria sering dianggap pro pasar bebas, di mana mereka menganjurkan bahwa pasar yang bebas dan kompetitif adalah cara terbaik untuk mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asal-usul munculnya mazhab Austria. Melihat sedikit ke belakang, pakar sejarah pemikiran ekonomi menganggap pada tahun 1776 sebagai tahun kelahiran teori ekonomi klasik. Pasalnya pada tahun tersebut terbit buku karya Adam Smith dengan judul The Wealth of the Nation, yang dimana buku tersebut menjadi buku yang sangat berpengaruh selama 200 tahun terakhir. Hingga saat ini, pandangan-pandangan Adam Smith masih dianggap relevan kendati sempat mengalami jatuh bangun dan mendapat serangan yang sangat luar biasa dari miskonsepsi dalam teori ekonomi mainstream. Dalam mewujudkan kesejahteraan bersama disebut dengan kebebasan alamiah atau para ekonom menyebutnya dengan teori ekonomi klasik. Kemudian pada tahun 1870-an adalah tahun terbit dari buku berjudul The Communist Manifesto karya Marx and Engels. Marx and Engels juga menginisiasi teori yang bernama teori neoklasik. Berbeda dengan teori klasik sebelumnya yang digagas oleh Adam Smith, teori ekonomi neoklasik yang diinisiasi oleh Marx and Engels mendapat banyak tanggapan dari para ekonom saat itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kaum liberal kapitalis. Pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut dengan mazhab neoklasik. Karena analisis yang dibuat untuk meramal keuntungan kaum kapitalis bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neoklasik mempelajari kembali secara mendalam. Kemudian mereka mendapat kesimpulan yang sama bahwa teori surplus value Karl Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas atau modal dari kesimpulan ini. Nah, dan dari kesimpulan ini mereka telah menghancurkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx and Engels dan menyelamatkan kapitalis dari kemungkinan krisis. Nah, dari kebuntuan ekonomi klasik yang tidak mampu menyajikan kerangka teoritis yang kuat, bagaimana kebebasan ekonomi dan intervensi pemerintah yang minim mampu mendistribusikan kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, lahirlah mazhab yang disebut dengan mazhab Austria. Karena Karl Menger orang Austria dan beliaulah orang yang paling dominan dalam temuan ini, maka temuan ini disebut dengan aliran atau mazhab Austria. Biografi 3 tokoh utama mazhab Austria. Pertama, Karl Menger. Lahir pada 28 Februari 1840 di Galicia, yang sekarang menjadi bagian dari Polandia. Menger lahir dari keluarga yang kaya raya dan dihormati di sana. Dia memiliki dua saudara yang bernama Anton dan Max. Keduanya bekerja sebagai pengacara. Sebelum bersekolah di University of Prague and Vienna, Menger sempat mengikuti pelatihan angkat beban. Tahun 1867, Menger mulai mempelajari bidang ekonomi politik yang sedang populer di tahun 1871. Dia juga sempat mengeluarkan buku yang berjudul Principle of Economics yang membuatnya dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi di sekolah-sekolah ekonomi di Austria. Nah, pada tahun 1872, Menger terdaftar sebagai salah satu pengajar di Fakultas Hukum di University of Vienna dan menghabiskan beberapa tahun mengajar tentang keuangan dan ekonomi politik. Pada usianya yang ke-33, tepatnya pada tahun 1873, dia menerima penghargaan sebagai kepala bidang ekonomi di universitas tersebut. Nah, selain terkenal sebagai seorang pengajar, Karl Menger juga dikenal luas sebagai pendiri dari Austrian School of Economics. Kedua,
Friedrich von Wieser. Friedrich von Wieser. Ia adalah seorang ekonom awal disebut generasi pertama dari Sekolah Ekonomi Austria. Ia lahir di Wina pada 10 Juli 1851. Ia merupakan putra penasihat Leopold von Wieser, seorang pejabat tinggi di Kementerian Perang. Kemudian ia pertama kali dilatih dalam sosiologi dan hukum. Pada tahun 1872, tahun ia mengambil gelarnya, ia bertemu dengan pendiri sekolah Austria, Karl Menger, dan mengalihkan minatnya ke teori ekonomi. Wieser memegang jabatan di Universitas Wina dan Praha sampai menggantikan Menger di Wina pada tahun 1903, di mana bersama dengan saudara iparnya Eugen von Bohm-Bawerk, ia membentuk generasi ekonom Austria berikutnya termasuk Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, dan Joseph Schumpeter pada akhir tahun 1890-an dan awal abad ke-20. Wieser terkenal dengan dua karya utamanya yaitu Natural Value yang secara cermat merinci doktrin biaya alternatif dan teori imputasi, dan Social Economic, sebuah upaya ambisius untuk menerapkannya ke dunia nyata. Ketiga, Eugen von Bohm-Bawerk. Eugen von Bohm-Bawerk lahir 12 Februari 1851 di Brno, Republik Ceko. Dia adalah seorang ekonom Austria yang memberikan kontribusi penting untuk pengembangan dari sekolah ekonomi Austria. Saat belajar untuk menjadi pengacara di University of Vienna, ia membaca prinsip ekonomi Karl Menger. Meskipun ia tidak pernah belajar di bawah Menger, ia dengan cepat menjadi penganut teori-teorinya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di University of Vienna, ia belajar ekonomi politik dan ilmu sosial di Universitas Heidelberg, Leipzig, dan Jena. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1872, ia masuk Kementerian Keuangan Austria. Dia memegang berbagai jabatan sampai 1880, sampai ketika ia memenuhi syarat sebagai privat dosen ekonomi politik di Wina. Pada tahun 1889, ia menjadi anggota Dewan dalam Pelayanan Keuangan di Wina dan mewakili pemerintah di Majelis Rendah. Ia menyusun proposal untuk reformasi pajak langsung. Ia kemudian menjadi Menteri Keuangan Austria pada tahun 1895. Eugen banyak menerbitkan buku tentang teori kapitalis yang memberi kontribusi besar terhadap teori ekonomi modern, seperti History and Critique of Interest Theories tahun 1884, ya adalah studi menyeluruh dari pengobatan alternatif yang menarik penggunaan teori produktivitas, teori pantang, dan sebagainya. Halo, perkenalkan aku Aisyah Zarkasi, mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi pada mazhab Austria dan era ekonomi ilmiah. Nah, apa sih mazhab Austria? Saya akan membahas sedikit mengenai mazhab Austria. Jadi, mazhab Austria ini adalah sebuah aliran pemikiran ekonomi yang berasal dari Austria pada abad ke-19 dan abad awal ke-20. Pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah ekonomi ternama. Yang pertama ada Karl Menger. Pemikirannya yaitu seperti Gosen mengembangkan teori marginal utility yang membawa pengaruh besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Yang kedua ada Eugen von Bohm-Bawerk. Pemikirannya mengenai pengembangan teori tentang modal atau theory of capital dan teori tentang tingkat suku bunga. Yang ketiga ada Friedrich von Wieser. Pemikirannya mengenai mengembangkan lebih lanjut teori utilitas marginal dan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas atau opportunity cost. Di sini saya akan memberikan beberapa konsep utama dari pemikiran ekonomi mazhab Austria. Yang pertama ada subjektivitas nilai, di mana pemikiran mazhab Austria menekankan bahwa nilai suatu barang atau jasa tidaklah inherent, melainkan bergantung pada penilaian subjektif individu. Hal ini berbeda dengan pandangan klasik yang menganggap nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang terlibat dalam produknya. Yang kedua, utilitas marginal. Konsep utilitas marginal juga menjadi salah satu pilar pemikiran mazhab Austria.
Utilitas marginal ini mengacu pada manfaat tambahan yang diperoleh dari konsumsi satu unit terakhir suatu barang atau jasa. Pemikiran ini membantu menjelaskan mengapa orang cenderung mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien. Yang ketiga, koordinasi pasar. Mazhab Austria percaya bahwa pasar yang bebas dan tidak terganggu dapat mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dengan lebih efisien daripada campur tangan pemerintah. Mereka menekankan pentingnya harga sebagai sinyal informasi yang memberikan insentif kepada produsen dan konsumen untuk bertindak. Lalu yang keempat, kritik terhadap sosialisme. Pemikiran mazhab Austria juga melahirkan kritik terhadap sosialisme. Mereka berpendapat bahwa sosialisme ini tidak akan berhasil karena tidak mampu mengatasi masalah pengetahuan yang terdesentralisasi dan tidak dapat menggantikan fungsi pasar dalam mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, era ekonomi ilmiah. Era ekonomi ilmiah itu apa sih? Jadi, era ekonomi ilmiah adalah periode perkembangan ilmu ekonomi yang ditandai dengan munculnya pendekatan ilmiah dalam mempelajari fenomena ekonomi. Beberapa konsep dan teori penting yang muncul pada era ini antara lain, yang pertama, teori nilai buruh. Teori ini dikembangkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo yang menganggap bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang terlibat dalam produksinya. Namun, teori ini kemudian dikritik oleh mazhab Austria yang lebih menekankan subjektivitas nilai. Yang kedua, teori keseimbangan umum. Teori ini dikembangkan oleh ekonom neoklasik seperti Leon Walras dan Vilfredo Pareto dan mengajarkan bahwa ekonomi dapat mencapai keseimbangan di semua pasar melalui mekanisme harga. Teori ini menjadi dasar bagi pemikiran ekonomi mainstream hingga saat ini. Yang ketiga ada teori siklus bisnis. Pada era ini juga muncul pemikiran tentang siklus bisnis yang menjelaskan fluktuasi ekonomi antara periode kemakmuran dan resesi. Salah satu kontributor utama dalam pengembangan teori ini adalah ekonom Austria, yaitu Joseph Schumpeter, yang mengemukakan teori inovasi sebagai pendorong utama siklus bisnis. Nah, yang terakhir, pengembangan metode statistik. Era ekonomi ilmiah juga ditandai dengan pengembangan metode statistik dalam analisis ekonomi. Ekonom seperti Francis Gisdro Edgeworth dan Irving Fisher berperan penting dalam mengembangkan metode-metode ini yang kemudian digunakan untuk menguji teori ekonomi dan mengumpulkan data empiris. Baik, selanjutnya tokoh era ekonomi ilmiah Albert Marcel, Vilfredo Pareto, William Stanley Jevons, Francis Gisdro Edgeworth. Albert Marcel, ia lahir di Bermondsey 18 Juli 1842. Ia adalah profesor di Universitas Cambridge yang terkenal. Ia disebut sebagai bapak teori ekonomi klasik. Salah satu karya Marcel adalah The Principles of Economics, mengatakan bahwa ekonomi diatur oleh hukum alam, bukan kebijakan politik. Teori pemikiran. Menurut Marcel, teori perilaku konsumen adalah teori kepuasan utility yang berarti bahwa konsumen akan meneruskan pembelian terhadap produk dalam jangka waktu yang lama. Teori harga. Marcel berpendapat bahwa harga terbentuk sebagai dua integritas kekuatan pasar, yakni penawaran dari produsen dan permintaan dari konsumen. Teori ini menghubungkan teori klasik dan neoklasik, surplus konsumen dan surplus produsen. Konsumen surplus adalah konsumen yang berhasil membeli barang dengan harga yang rendah. Surplus produsen merupakan ukuran keuntungan yang diperoleh produsen dalam menjual produknya. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya barang yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran adalah pengaruh
harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Teori distribusi pendapatan atau modal. Vilfredo Pareto, ia lahir di Paris 15 Juli 1848 dari pasangan Raffaello Pareto, seorang insinyur Italia, dan Marie Metanier, seorang wanita Prancis. Pareto memiliki prinsip 80% berasal dari konsekuensi atau hasil yang muncul, sedangkan 20% muncul penyebabnya. Aturan 80/20 yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Yang pertama, 20% dari pelanggan menghasilkan 80% dari jumlah usaha. Yang kedua, 80% keluhan berasal dari 20% layanan produk usaha. Dan yang ketiga, 20% waktu yang dipakai berkolerasi dengan 80% hasil produktivitas. William Stanley Jevons. Jevons lahir di Liverpool, Inggris 1 September 1835 dari pasangan Thomas Jevons dan Mary Annie Jevons. Ia adalah pencetus revolusi marginalis, namun sayangnya hal tersebut tidak diakui oleh Marshall. Pemikiran Jevons menentang model klasik ortodoks yang mengatakan bahwa biaya menentukan nilai dengan mengatakan bahwa nilai tergantung pada utilitas, menolak doktrin Ricardion bahwa nilai ditentukan tenaga kerja atau biaya produksi. Ia mengatakan bahwa pengeluaran tenaga kerja atau kapital tidak berpengaruh pada nilai suatu barang. Francis Gisdo Edgeworth. Ia lahir di Edgeworth, Irlandia pada 8 Februari 1877. Ia adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi neoklasik. Karir Edgeworth. 1. Pada tahun 1888, ia diangkat ke kursi bidang ekonomi di King College, London. Kedua, pada tahun 1891, ia diangkat Drummond Profesor Ekonomi Politik di Universitas Oxford dan ia diangkat sebagai editor pendiri The Journal Economy, di mana salah satu publikasi ilmiah terkemuka di bidang ekonomi saat ini. Kontribusi Edgeworth. Yang pertama, dia mengembangkan teori utilitas, memperkenalkan kurva indiferen, dan terkenal dengan kotak Edgeworth yang sekarang akrab bagi mahasiswa mikroekonomi. Terima kasih.